Halo semuanya, jadi kita udah ada di tempat Tenonet Darca, yaitu ini tuh tempat kerajinan yang bakal kita wawancara. Terus juga ini tuh alamatnya ada di Jalan Lakster nomor 2. Nah, kita langsung aja ke bapaknya yuk. Oke. Jadi Pak, dengan nama siapa? Oh, Pak Dian guys. Oh iya, di Arca. Oke, keren. Jadi Pak Dian, ini tuh apa sih bahan-bahan yang digunakan buat membuat kerajinan ini? Bahannya dari bahan gipsum. Oh, bahan gipsum. Yang memang seperti itu nih. Oh, Namanya casting plaster ya. Kalau misalnya selain dari itu gipsum itu nggak bisa buat seperti ini, pasti nggak jadi. Tapi kalau udah ada casting plaster, pasti tujuannya buat bikin kerajinan. jadi bahan-bahan utamanya tuh gipsum guys. Air. Oh, gipsum dan air. Selanjutnya berapa lama sih kira-kira buat ngebuat kerajinan ini? Berapa lama itu tergantung prosesnya ya. Maksudnya kalau misalnya dari proses pembuatan sampai pengeringan, ya paling kalau misalnya untuk satu biji itu dia 15 menit dicor gitu. Dicor sampai dia membeku, kemudian dilepas dari moldingnya dilepas, kemudian pendinginan dan seterusnya dijemur atau dianginkan sampai kering. Oke. Jadi ternyata lumayan lama ya guys buat lumayan lama buat ngehasilin satu kerajinan ini. Pak Dian ya? Iya. Saya Naisi. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana sih proses pembuatan dari salah satu gipsum ini? Proses pembuatannya itu pertama kita sediain bahannya yaitu air dan gipsum. Ya. Ya. Kita masukkan misalnya perbandingan gipsum 3, air 1. Jadi 3:1. Terus kita adonan, bikin adonan gitu dengan air dan gipsum tadi. Sesudah kita aduk sampai rata, terus kita cor dengan Menggunakan cetakan ini ya? cetakan ini atau yang lainnya gitu ya. Terus ditunggu sampai 15 menit atau sampai keadaan panas gitu ininya sekitar 40 derajat, baru kita lepas. Setelah lepas ya pendinginan itu kita jemur langsung. Lalu bagaimana sih cara memasarkan dari kerajinan ini? Memasarkan ini tentu kita online ya, secara daring, entah itu dari Google Business, pakai Facebook atau pakai marketplace seperti Shopee, Tokopedia gitu dan lain-lainnya gitu. Gitu aja. Nah, oke gini Pak, saya ingin menanyakan perihal penghasilan nih Pak. Kira-kira tuh dapat berapa sih harga jualnya dari kerajinan kayak gini Pak? Kalau lagi ramai ya sekitar 6 juta. 6 juta enggak? Tapi kalau lagi biasanya tuh ya paling rate-nya antara 3 sampai 4. 3 sampai 4. Itu dari online juga ya Pak? Dari online. Udah iya. full semua, online offline gitu Pak? Iya. Online. Kalau penghasilan segitu, omsetnya kira-kira berapa Pak sebulan? Sebulan ya paling kalau buat bahan baku sebulan bisa sampai 70% lah dari omset segitu tadi disebutin. 70%. 70% misalnya 4 juta ya 70%-nya itu 30%-nya ya buat beli bahan atau yang lainnya gitu. Oh, berarti kalau penghasilan bersihnya kira-kira berapa? Penghasilan bersihnya kalau misalnya 4 juta itu di kisaran 3 juta lah. Apa sih Pak tantangan yang Bapak hadapin ketika memulai workshop ini? Tantangan yang dihadapin pertama ya di bidang pemasarannya gitu kan. Kita produksi barang aja tapi kita nggak bisa punya akses keluarnya gitu kan, outputnya itu yang sulit. Jadi kita harus punya namanya usaha itu harus diiklanin walaupun itu sesuai dengan demand, permintaan. Kalau ada permintaan ya produk kita sepertinya ya bisa laku di pasaran gitu. Kebetulan ini produk ini istilahnya punya apa ya, pemasaran tuh nggak usianya gitu nggak terbatas, mungkin dari anak ABG, remaja gitu kan, dewasa atau mungkin orang yang ini ya gitulah. Kalau Bapak sendiri, ini kan mulainya dari 2016 sampai 2023. Iya. Latar belakang Bapak, kenapa milih buat jadi pengrajin gini tuh apa Pak? Saya sebelumnya senang craft itu dari
bukan craft ya. Pertama tuh yang berkaitan dengan industri. Saya nyablon, usaha nyablon, pernah percetakan gitu, bikin undangan, bikin bungkus makanan apa segala macam, nyablon merek gitu. Terus bikin usaha jualan online tuh, bikin packing kado tuh seperti itu tuh. Nah itu tuh hasil saya tuh, bikin pakai decoupage. Saya senang tuh bikin decoupage tuh yang pakai tisu, bikin di box ke pengantin, bikin clay. Nah clay ada tuh, clay itu bahan bakunya pakai ini. Karena ini box ini udah banyak yang produksi, jadi itu udah jadi bikin zona merah itu sebetulnya. Jadi banyak yang jual. Kue itu udah kebagi-bagi, jadi saya udah kebagian sedikit. Banyak kan produksinya bukan produksi rumahan lagi, yang bikin box-box packing begitu. Jadi udah punya mesin, belinya pun bahan bakunya udah di pabrik, saya belinya di toko. Jadi harganya kalah gitu, udah berzona merah. Jadi saya keluar dari zona itu, saya misalnya iya di craft gini lah. Dari awal udah senang craft. Jadi Pak, kan sekarang Bapak buka tokonya online ya Pak ya? Di jualan online. Bapak nggak ada rencana buat buka toko offline atau gimana Pak? Mau sih buka toko offline gitu. Offline itu kan kita harus punya performa yang bagus, tokonya untuk dipajang ya di di galeri atau gimana. Berhubung saya tempatnya udah acak adul begini, ya udahlah. Saya milih workshop aja gitu, tempat produksi gitu kan. Ya mereka juga paling kalau ada yang dari luar kemari gitu, mereka lihat oh iya nih tempat produksinya ada gitu. Tapi kalau misalnya ada kesempatan buat Bapak di kedepannya Bapak mau buka toko offline gitu misalnya, kira-kira Bapak bisa nggak? Mau nggak? Ya mau aja sih, cuma mungkin belum saatnya gitu. Belum saatnya. Langkah pertama yang Bapak bakal lakuin apa Pak? Ya pasti yang pertama itu hire pegawai dulu gitu kan, kita ajarin dulu, kita delegasikan produksinya ke pihak lain, kita bikin tim kan gitu kan, kita bikin tim, lalu bagaimana caranya nih bagian-bagian apa, terus kita cari lokasi yang strategis buat pemasaran secara offline itu. Kompetitor pastinya ada, nggak mungkin dong kalau usaha tuh nggak ada kompetitornya berarti nggak menghasilkan gitu. Jadi karena ada ya tergantung sekarang kitanya aja secara mindsetnya mau bagaimana nih usahanya gitu kan, apa mau sama dengan kompetitor, produknya sama, cetakannya sama, tapi saya enggak. Saya modifikasi sedikit supaya beda dengan kompetitor gitu. Hasilnya gitu.